Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuha al-ikhwatul kiram, alhamdulillah ini masjid kedua yang ana singgahin di Madura ini setelah Masjid At-Tafsir di Masjid Al-Arqam, masyaallah, yang ana harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang Allah Subhanahu wa taala rahmati dan Allah turunkan as-sakinah untuk kita semua. Taib, di subuh hari ini ana diberikan amanah untuk membahas tentang masalah langkah-langkah untuk rumah tangga yang harmonis. Wallahi sahih, waktu yang singkat ini ana akan insyaallah subhanahu wa ta'ala memadatkan materi, karena materi ini materi yang penting sekali. Taib, ayyuhal ikhwatul kiram, kita perlu tahu kenapa kita itu penting untuk membahas tema ini. Para ulama mengatakan tidaklah seseorang itu melaksanakan akad nikah kecuali syaitan itu sudah datang dan syaitan itu berusaha untuk merusak rumah tangga seorang muslim dan muslimah. Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman, wallahi ajib, orang ketika dulu sebelum nikah mungkin dia itu kondisinya ketika melaksanakan apa yang Allah haramkan berupa semisal hubungan yang tidak ada akad nikah. Kalau bahasa kita itu bahasa Indonesia pacaran, itu mungkin sedikit sekali masalah, nggak ada kondisi sampai tengkar, tidak ada yang namanya wanita istilahnya ngangkat suara untuk laki-lakinya, atau dia akan berusaha sama-sama jaga emosi semisal dan sebagainya. Tapi entah kenapa, na'udzubillah, ketika akad nikah terjadi itu banyak sekali pertikaian. Antum cari, baik dari lisan ataupun dari perbuatan. Suami nampar istri, istri berkata kasar untuk suami. Ini terjadi na'udzubillah di tempat manapun. Selama dia muslim, cobaan dia itu ya seperti itu. Na'udzubillah. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna iblisa yad'u 'arsyahu 'alal ma'." Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgah sananya itu di atas lautan, jauh dari permukaan bumi. Kenapa? Karena syaitan itu kesal dengar azan, risau dengar panggilan Allah, apalagi iblis. Makanya paling nggak tahan dia, nyarinya di penghujung muka bumi, bukan muka bumi lagi, di samudra sana sudah, biar nggak tahu lagi kondisi zikir, biar dia itu menjauh dari panggilan Allah dan sebagainya. Makanya dia letakkan jauh di singgasana sana, di lautan sana. Ketika iblis laknatullahi alaih meletakkan singgasananya di penghujung lautan sana, thumma yab'atsu saraya, tapi iblis tidak diam. Dia kirimkan pasukan-pasukan dia itu menuju muka bumi. Tujuannya dia menggoda hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman tentang ucapan iblis laknatullahi alaih, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Ya Allah, kata iblis, aku akan goda manusia dari arah manapun. Depan aku godain dia, belakang juga sama, samping kanan juga sama, samping kiri juga sama. Dia akan berusaha mencari celah. Iblisnya di singgasana lautan sana.
Tapi yang dikasih tugas siapa? Pasukannya. Iblis punya pasukan, banyak dikirim. Kemudian apa? Pasukannya pun datang kepada iblis. Dia mengatakan, ya iblis, fa'altu kadza wa kadza. Wahai iblis, aku telah berbuat ini dan itu, berbuat ini dan itu. Ternyata iblis tidak menganggap perbuatan pasukannya itu suatu hal yang wah. Dia biarkan. Tapi ternyata ada salah satu syaitan mengatakan, ya iblis, ma taraktuhum hatta farraqtu bainahu wa baina imraati. Tidaklah aku datang kepada engkau dan aku tinggalkan nih Bani Adam kecuali aku telah memisahkan antara suami dengan istrinya. Ternyata apa? Kata iblis, ini pasukan yang terbaik. Sampai didekatkan majelisnya atau makanahnya, kedudukannya di samping iblis. Dipuji sama siapa? Iblis. Jadi tingkatan gangguan iblis yang paling besar salah satunya adalah memisahkan suami dengan siapa? Istri. Makanya entah kenapa, coba antum lihat, ketika pernikahan terjadi, kita melaksanakan akad nikah, mertua kita dulunya mengatakan, ankahtuka wa zawwaztuka ibnati fulanah bintu fulan bimahri kada wa kada halan. Kita jawab nih, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madhkurin halan. Nyampe rumah biasanya hitung beberapa hari, 1 pekan insya Allah banyak pertikaian, banyak perselisihan. Dia akan berusaha, ini iblis jalan mana dia ini akan jatuh. Naam sahih. Itu di mana-mana terjadi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya kata para ulama, ketika iblis itu target paling besar iblis untuk memisahkan antara suami dengan istri, seharusnya umat Islam itu sadar apa kiat-kiatnya agar rumah tangga kita tidak hancur. Tahu Nabi Adam sama Hawa berusaha gimana kondisi yang menghancurkan Adam dan Hawa? Iblis itu na'udzubillah. Ketika Adam alaihi salam, Masya Allah, Nabi Adam sebelum tinggal di atas muka bumi tinggal di mana? Tinggal di surga Allah SWT. Wallahi, tinggal di surga semua kenikmatan itu ada. Tapi ternyata Nabi Adam alaihi salam ada gelisah. Padahal di sana nikmat buah ya ada, nikmat susu ya ada, hatta nikmat seluruh kenikmatan itu dirasakan sama Nabi Adam alaihi salam. Tapi tetap gelisah Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam alaihi salam tidak memiliki apa? Pasangan. Makanya Allah ciptakan Hawa di mana? Di surga. Allah tidak menciptakan Hawa itu di atas muka bumi, enggak. Allah ciptakan Hawa itu di surga, menunjukkan seberapa besar nikmat yang kita dapatkan dari Allah. Tetap kita butuh apa? Pasangan. Kita memiliki banyak harta, na'am sahih. Kita memiliki jabatan yang tinggi, na'am sahih. Kita dihormati oleh banyak manusia, na'am sahih. Tapi kita butuh apa? Pasangan. Diciptakan Hawa oleh Allah SWT. Ternyata gangguan iblis, waswas iblis, agar dia memakan satu buah yang mana buah ini diharamkan oleh siapa? Allah SWT. Disebutlah namanya oleh iblis syajaratul khuld. Buah apa? Khuld. Khuld itu artinya kekekalan. Wahai iblis, kalau engkau, wahai Adam, kalau engkau makan buah ini engkau akan kekal. Khuld. Ternyata tertipulah Nabi Adam alaihi salam, dimakan buah tadi, tertanggal pakaiannya, dan Allah turunkan iblis sama Hawa dari surganya Allah SWT. Terpisah nggak iblis sama Adam sama Hawa? Terpisah. Disebutkan Adam di tempat A dan kemudian Hawa di tempat B, jauh terpisah. Riwayat mengatakan jumpanya di mana? Yang antum kalau berangkat umrah, Jabal apa? Jabal Rahmah. Tapi riwayat itu pun harus diteliti juga. Nah, anggaplah jumpa di sana. Tapi ternyata Nabi Adam sama
sama Hawa itu terpisah gara-gara memakan sesuatu hal yang Allah haramkan. Kerjaan siapa itu? Iblis. Dan mencari na'am sahih, tempatnya jauh na'am sahih. Itu terjadi gimana iblis itu puas melihat laki-laki muslim sama wanita muslimah terpisah dengan cara dia. Ketika seseorang itu mendapati istri yang membangkang, istri juga seperti itu, mendapati suaminya yang kurang, dia akan berusaha kita pisah. Ketika pisah dia nyesal. Itu banyak, tapi menggebu-gebu itu kerasanya besar sekali. Ketika syaitan ada di samping dia, dia pokoknya mau pisah, mau pisah, mau pisah. Tapi ketika Allah takdirkan sudah pisah, baru nyesal. Ketika syaitannya, idza dhahaba anhu syaitanuhu, kalau udah pergi syaitannya, baru nyesal. Kenapa saya talak ya Allah? Kenapa saya ceraikan ya Allah? Ini terjadi, na'udzubillah. Makanya kata para ulama, kita harus tahu langkah-langkah agar rumah tangga kita ini awet. Ada orang 20 tahun nikah pecah juga. Ada orang 10 tahun nikah juga pecah. Tapi banyak sekali muslim dan muslimah nikah nggak sampai 5 tahun pecah. Nggak jamin, Masya Allah. Makanya itu diingatkan oleh para ulama agar kita betul-betul tahu kapasitas diri kita untuk kita tingkatkan iman dan takwanya. Antum tahu, Masya Allah tabarakallah, Nabi Muhammad SAW pernah nggak menceraikan istrinya? Pernah. Siapa istri Nabi yang Nabi ceraikan? Anak sahabat terbaik. Siapa? Hafsah bintu Umar. Kita tahu siapa Hafsah dan kita tahu siapa Umar. Hafsah ini termasuk istri Nabi yang terbaik, termasuk wanita di atas muka bumi yang terbaik. Hafsah, anaknya manusia terbaik. Dan kita tahu siapa Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidul Mursalin, manusia yang paling baik. Nabi kita Muhammad SAW, tuannya para rasul. Itu kita tahu itu kondisinya. Ternyata suami terbaik dipasangkan dengan wanita yang termasuk terbaik, bisa juga pisah. Ketika itu Nabi talak Hafsah, walaupun ujung-ujungnya dirujuk kembali karena perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi terjadi. Iblis ketika mendapati Nabi kita Muhammad SAW bercerai, senang betul iblis. Naam sahih, itulah tujuan iblis datang di atas muka bumi. Senang dia. Maka itu harus kita hindari sebisa mungkin. Taib, ayyuhal ikhwatul kiram, apa sih langkah-langkah yang kita perlu tahu agar rumah tangga kita harmonis? Kata para ulama, yang pertama ini untuk kita semua, ta'limul ahl. Ajarkan istri kita perkara agama. Kenapa? Wallahi, yang kita dapati saat ini, istri kita itu mungkin kenal dengan ilmu dunia tapi jahil dengan ilmu akhirat. Alimun bid dunya, jahilun bil akhirah. Tentang dunia, tentang dagang, tentang jual beli, tentang dunia pokoknya semua tahu. Tapi tentang masalah agama itu banyak sekali tidak tahu. Bagaimana menyikapi suami, bagaimana menyikapi A, bagaimana menyikapi B dan sebagainya, tidak tahu. Maka ketika kita sadar bahwasanya keluarga kita harus diajarkan, ajarkan. Sekarang Masya Allah, kitalah sudah nggak bisa ngajarkan istri, ngajak istri untuk belajar sama ustadz pun kita tidak mau. Kalau zaman dulu mungkin para muslimatnya cukup di rumah, mereka ngaji dari Nabi, tapi waktu-waktu tertentu. Tidak sebanyak laki-laki belajar dari Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ada kecemburuan, ghirah dari para wanita, dari para sahabiat. Kenapa laki-laki itu belajar terus, bermajelis terus dengan Nabi, kami para wanita enggak?
Sampai para wanita mengatakan, "Ya Rasulullah, dhahabar rijalu bihadithika." Ini para laki-laki sahabat itu belajar agama dari engkau, membawa banyak hadis dari engkau. Kenapa kami enggak para wanita? Maka buatlah satu hari na'tika fi, agar kami bisa kajian dengan engkau. Dulu para sahabiat semangat untuk apa? Menuntut ilmu. Sekarang Masya Allah, kadang-kadang ini muslimah-muslimah yang awam sulit sekali untuk belajar, untuk kajian. Ada kajian agama ndak datang, suami udah ngajak juga ndak mau. Taib. Kalau dulu suami ngajarkan istrinya, suami kajian sampai rumah disampaikan ke istrinya. Sekarang suami kajian, naam kajian, pas pulang, "Mas, apa tadi kata Ustaz?" "Nah, apa ya?" Tanyalah sama ustadznya. Itu terjadi. Jadi ketika kita mendapati kondisi itu bahaya. Makanya kualitas rumah tangga muslim dan muslimah saat ini itu kurang kualitasnya. Akhirnya mudah untuk bertengkar dan sebagainya. Itulah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Kita dapat di kondisi ini, na'udzubillah, istri itu kosong ilmu agamanya, nggak dapat di apa-apa. Agama anak-anak juga sama. Akhirnya istri membangkang kepada suami dan anak-anak membangkang kepada kedua orang tua. Pecah. Masya Allah tabarakallah rahman. Kalau zaman dulu enggak. Kita tahu Masya Allah tabarakallah rahman, antara muslimah semisal ketika sudah masuk Islam pisah dari suaminya yang kafir. Zaman dulu anaknya tetap berbakti sama bapaknya, anaknya tetap berbakti sama siapa? Ibunya. Pendidikan Islam. Enggak lain enggak bukan. Makanya terus solusi gimana? Kalau solusi ana agar rumah tangga kita harmonis, rajin-rajin bawa istri kemana? Ke masjid untuk kajian. Ketika kita mendapati muhadarah ilmiah, kajian ilmu, bawa mereka. "Oh bang, sibuk ini, sibuk itu." "Naam, taib, sibuk." Coba dicek sibuknya itu apa? Sibuknya itu apa? Kita nggak tahu. Kadang-kadang wanita-wanita itu akan beralasan sibuk padahal nonton TV. Naam, sahih, na'udzubillah. Bahkan ibu-ibu sekarang nih setiap acara televisi itu bisa khatam Quran, dak khatam-khatam. Ana dulu masih ingat ketika ana masih kecil dulu ada istilahnya sinetron, mungkin antum tahulah semua, Tersanjung. Emak-emak tuh bisa khatam berapa tahun tersanjung itu? Berapa Pak? Mungkin sampai 7 sampai 8 mungkin lu ya. Ana enggak tahu. Habis itu datang setelahnya Cinta Fitri. Emak-emak tahu betul itu. Tahu betul khatam-khatam. Qurannya enggak pernah khatam. Wajar kualitasnya umat Islam saat ini ya gitu. TV habis khatam, kajian enggak khatam-khatam. Quran tidak khatam-khatam, hadis tidak pernah khatam. Padahal Masya Allah tabarakar rahman, Arba'in Nawawi, Arba'in. Apa arti Arba'in? 40 hadis yang dikumpulkan sama Imam Nawawi. Ana yakin tidak mungkin semadura ini tidak ada kajian Arba'in Nawawi. Kayaknya, atau minimal toib nggak ada di YouTube tuh tidak mungkin asatidah kita, ustadz-ustadz kita tidak ada kajian Arba'in Nawawi. Arba'in 40 hadis. Satu hadis kita selesaikan satu hari lah anggap. Berarti selesainya 40 hari. Enggak khatam-khatam juga. Sehingga kasusnya status umat Islam saat ini itu banyak jahil dengan agama mereka. Padahal pernikahan itu bukan adat istiadat. Pernikahan itu ibadah yang kekaitannya itu kuat sekali dengan agama. Kita ibadah yang paling lama ibadah apa?
nikah. Ibadah yang paling lama antum carilah di atas muka bumi ini, ibadah yang paling lama ibadah nikah. Kita mungkin dulu nikah di umur 20 tahun, meninggal 60 tahun. Berarti berapa lama kita beribadah? 40 tahun. Ibadah paling lama itu kita jumpai terus berjalan. Ini identik dengan ilmu agama. Gimana kita mencari maisha? Kenapa kita mencari maisha? Gara-gara kita sudah menikah. Kan seperti itu. Ketika kita mencari maisha, gimana kita bisa bersabar? Semuanya kaitannya dengan ilmu agama. Mencari maishanya bagaimana dan sebagainya. Ini ternyata luput dari rumah tangga muslim dan muslimah. Taib, ana jumpain. Masuk ke salah satu rumah ikhwah. Ada rak buku, Masya Allah Tabarakar Rahman, Tafsir Ibn Katsir. Terus Sahih Bukhari. Ana lihat itu. Taib. Ana nanya, afwan Pak, ini antum pelajari enggak? Oh enggak Ustaz. Oh terus ini di sini antum beli itu kapan? Oh sudah lama Ustaz. Mungkin sekitar tahun-tahun 2017-an. Taib, satu buku dari Tafsir Ibn Katsir udah selesai belum? Jangankan selesai Ustaz. Itu cuman beli masukkan ke rak buku, enggak pernah lagi dibaca. Enggak pernah lagi dibaca. Taib, terus apa fungsinya? Enggak pernah dibaca, apa fungsinya? Taib, sirah Nabi kita Musallam, sirah Nabawiyah, ada kitabnya. Antum baca sirah Nabawiyah? Enggak ada ustadznya. Taib, di YouTube antum tahu kan sekarang banyak yang mengkaji sirah Nabawiyah, banyak ustadz, tapi waktu kita yang enggak ada. Sudah, itulah kualitas saat ini. Allah kasih kesempatan ilmu itu ada di depan kita, tapi ternyata Allah tidak kasih taufik untuk kita. Kita nggak ngambil hidayah itu, kita nggak bukakan hati kita untuk itu. Akhirnya jahil. Itulah yang menjadikan pertikaian rumah tangga itu besar sekali, karena tidak diliputi dengan agama Islam, tidak dinaungi di bawah ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terjadi di mana-mana pertikaian, tidak tahu mana hak dan kewajiban. Tidak tahu itu, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Taib. Jadi yang pertama itu kita harus pastikan istri kita, anak-anak kita itu mereka mempelajari agama Islam. Pastikan itu. Kalau seandainya kita nggak bisa ngajarkan mereka, bawa mereka ke masjid untuk kajian. Aja, nggak ada masalah, aja. Yang kedua, kata para ulama, Masya Allah Tabarakar Rahman, agar rumah tangga kita harmonis itu adamun nafaqah min haram. Jangan sampai sekali-kali antum masukkan ke dalam rumah itu sesuatu hal yang Allah haramkan, na'udzubillah. Sekecil apapun barangnya, jangan masukkan apapun yang Allah haramkan ke dalam rumah, jangan. Ana yakin dampaknya besar, bisa pisah. Tadi kita kembali ke kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ketika memakan buah khuld yang dinamakan dengan iblis al-khuld, ternyata satu buah yang dimakan bukan sampai habis, cuman memakan beberapa kunyahan saja. Satu buah itu bisa rusak rumah tangga Adam sama Hawa, terpisah. Allah takdirkan seperti itu. Tertanggal pakaiannya, nampak auratnya, dan ternyata Allah turunkan dia dari surga dan kondisinya terpisah antara Adam sama Hawa gara-gara satu buah yang Allah apa? Haramkan. Gimana kalau yang masuk ke rumah kita 5 kilo beras yang Allah haramkan? Gimana kalau yang masuk di rumah kita berapa liter minyak goreng ke rumah kita, berapa kilo telur di rumah kita, Allah haramkan masuk di situ. Kita nyantai-nyantai saja, aman insya Allah. Enggak. Ana jumpai, Masya Allah, na'udzubillah, ada salah satu ikhwah nanya ke anak, Ustaz, apa hukum ini? Ana bilang hukumnya haram, jangan diterima. Ana bilang, oh jadi tidak boleh riswah itu Ustaznya? Tidak boleh, jangan diterima, jangan masukkan ke dalam rumah antum, bahaya. Ternyata ketika itu nanya ke anak pagi hari, di sore hari barang-barang tadi yang dia tanya udah di rumahnya.
Ana bilang jangan diterima. Kenapa? Oh enggak, ini dipaksa sama keluarga istri ana agar masuk dalam rumah ana, kata dia, dan sebagainya. Qaddarallah, dia ambil siangnya itu masuk dalam rumah dia, sorenya dia kecelakaan naik motor. Sorenya, wallahi sahih, sorenya dia kecelakaan naik motor. Dia nggak mau barang itu masuk ke rumah dia. Keluarga istri yang memaksakan. Ketika kecelakaan naik motor, suaminya aman-aman saja, nggak ada yang luka sama sekali. Istri beliau yang kena, kepalanya sampai bocor. Yang ajibnya, kenapa suaminya aman, istri yang kena? Nggak masuk. Kalau secara logika lo ya, harusnya dua-duanya itu kena gitu loh. Ana bilang yang masukkan itu siapa? Keluarga istri ana, Ustaz. Masya Allah. Akhirnya bertengkarlah kasusnya antara dia dengan istrinya dan sebagainya. Itu sebenarnya dampak dari harta yang haram. Jangan sekali-kali masukkan. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin an-naru aula bihi. Tidak akan masuk surga sekerat daging yang tumbuh dari harta yang haram, dari barang yang haram. Makanya ketika Nabi Adam alaihissalam makan buah khuld, Allah nggak menginginkan Nabi Adam di surga, nggak boleh, nggak layak, kata Allah. An-nar aula bihi. Orang yang makan haram lebih layak di mana? Di neraka. Kalau seandainya Nabi Adam nggak Allah ridhoi di surga gara-gara ada hal-hal yang haram masuk ke tubuh Adam, apalagi kita, na'udzubillah, nggak akan terjadi kelanggengan rumah tangga kita sebabnya harta yang haram. An-naru aula bihi, lebih layak dia ini di mana? Neraka, kata Allah, kata Nabi kita Muhammad SAW. Kita makan beras dari beras yang haram. Toib, berapa centong nasi kita makan? Nimbang tubuh kita, anggaplah pakai timbangan digital, nambah 0,1 gram. Na'udzubillah, cuma 0,1 gram nambah gara-gara sebabnya beras yang Allah haramkan. 0,1 gram nambah, an-naru aula bihi. Dia ini lebih layak di mana? Neraka. Dan ternyata Nabi Adam alaihi salam Allah turunkan dari surga di muka bumi, di atas muka bumi, enggak Allah balikkan lagi sampai di kiamat nanti. Enggak Allah balikkan di dunia selama-lamanya sampai meninggal. Enggak balik lagi di surga. Itu sebabnya harta yang haram, sering bertengkar dan sebagainya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya diingatkan oleh para ulama, mintalah kecukupan kepada Allah. Antum lihat para asatidzah, ustadz-ustadz kita itu hidupnya biasa-biasa saja. Bahkan rata-rata dari mereka itu kehidupannya itu menengah ke bawah. Bukan orang yang berduit, kecuali bapaknya berduit. Semisal pedagang, semisal pengusaha, iya. Tapi hampir rata-rata asatidzah kita hidupnya itu menengah ke bawah. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada beberapa asatidzah yang Allah kasih kelebihan rezeki. Naam. Tapi banyak sekali para asatidzah yang hidupnya menengah ke bawah, tapi nyantai-nyantai saja. Rumah tangga adem ayem, tidak ada keributan, tidak ada keributan. Masya Allah tabarakallah. Pun ada pertikaian diselesaikan dengan cara yang lemah lembut, selesai urusan. Tapi kalau kita harta banyak, nggak menyelesaikan rumah tangga kita. Itu kenapa? Karena patokan hidup bukan banyak-banyaknya harta. Yang penting kata para ulama itu cukup. Yang penting apa? Cukup. Makanya doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan saya dan keluarga saya dengan apa saja yang Allah Engkau halalkan, ya Allah. Cukupkan. Yang penting apa? Cukup, sehingga aku tidak memakan apa yang Engkau haramkan, ya Allah. Banyak orang gaji besar, banyak orang gajinya tinggi, jabatannya tinggi, ternyata tidak ada keberkahan. Antum tahu kota-kota besar di Jakarta, anak ketika ngisi kajian di Jakarta, ikhwah tuh ngomong, Ustadz, anak ini kalau hari
weekday gitu ya, bukan weekend. Jadi weekday hari-hari aktif mencari maisha, kata dia. Anak itu berangkat jam 3 pagi, pulang jam 1 malam. Nyampe rumah itu jam 1 malam, berangkat dari rumah itu jam 3 pagi, kata dia. Anak berangkat, anak masih tidur, anak pulang, anak sudah tidur. Anak nggak nyaman, Ustaz. Kalau gaji tinggi-tinggi, tukang becak sekarang. Subuhan masih subuh di masjid. Udah gitu masih sholat syuruk lagi, masih zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sampai syuruknya. Habis sholat syuruknya pulang, masih sarapan bersama keluarga. Nyaman tidak? Nyaman. Nabi SAW juga sama dengan istri-istri itu seperti itu. Nabi sholat syuruk masih, walaupun kondisi lagi kurang-kurangnya, tapi yang penting itu cukup. Ada orang gaji tinggi, anak sakit terus. Sakit terus, anak sakit. Anak punya kawan, beliau ini kepala cabang Bank Ribawi dulunya, gaji tinggi. Sekarang beliau di Solo. Jadi beliau cerita sendiri, Ustaz, ana dulu Masya Allah gaji ana tuh tinggi Ustaz, besar Ustaz. Tapi percayalah sama ana, tiap bulan insya Allah keluarga ana selalu masuk rumah sakit. Imma anak pertama ana, imma anak kedua, hatta istri ana. Paling terakhir Ustaz itu kondisinya ana yang kena penyakit dan harus operasi, kata dia. Akhirnya anak itu harus berhutang, padahal anak sudah jual mobil untuk biaya pengobatan anak. Dulunya anak sudah dengar, waktu itu buka TV Roja, kata dia, dengar Ustadz Arwandi bahas tentang masalah riba. Kuping anak ini panas Ustadz. Kuping ini apa? Panas, nak nerima. Awalnya nak nerima, tapi beliau simak sampai kondisi ketika anak sakit, anak harus jual mobil anak, dan anak harus berhutang dan sebagainya. Anak bilang, ini kayaknya sebabnya memang harta haram, kata dia. Keluar beliau dari bank dan sebagainya karena beliau sakit, mau ngurus pengobatan dan sebagainya. Aslinya memang mau hijrah, sudah gitu saja, mau hijrah, tapi alasannya karena kena sakit dan sebagainya. Taib, keluar. Kerjalah di salah satu pondok pesantren. Kerja beliau di sana dengan gaji yang seadanya. Apa kata beliau? Ustadz, alhamdulillah ana bisa beli mobil, walaupun mobil sederhana, betul katanya. Sekarang yang antum pakai, kata, yang antum naik di atas ini, kata dia. Ya kecil-kecil Ustadz, enggak apa-apa, kata dia. Dan ana Masya Allah, entah kenapa setelah ana keluar dari Bank Ribawi, ana enggak pernah masuk rumah sakit Ustadz. Anak kalau bukan karena fitnah, anak sebut nama beliau. Kalau bukan karena fitnah, ini yang beliau katakan. Masya Allah, anak-anak tidak pernah sakit. Makanya bisa antum datangkan harta yang banyak ke rumah bisa, tapi jauh lebih bisa bagi Allah untuk mengeluarkan harta yang kita miliki. Gampang bagi Allah. Jangankan harta kita yang sedikit, Qarun yang banyaknya bisa Allah tenggelamkan Qarun bersama hartanya di bawah muka bumi. Sampai kalau di Madura ini kalau jumpa harta di bawah, harta apa namanya? Harta karun. Padahal Qarun di mana? Di Mesir. Itu orang ngomong harta karun, itu saking banyaknya harta karun. Tapi nggak mungkin harta karun sampai ke Madura, kan gitu. Tapi antum ngomongnya harta apa? Harta karun ini, kan gitu. Ya padahal bukan harta karun, ya hartanya mbah-mbah kita, kan gitu. Hartanya pendahulu-pendahulu kita. Tapi itu menunjukkan saking banyaknya harta Qarun bisa Allah tenggelamkan. Dia bisa mendapatkan dari harta yang haram, tapi mudah bagi Allah untuk mengeluarkan dia harta itu dari Qarun. Apalagi dari kita, harta tak banyak, rumah tak seberapa, kendaraan tak seberapa, mudah bagi Allah. Itulah yang akhirnya membuat sama dia, ketika anak sudah ngaji, Ustaz, istri anak malah nyaman dengan gaji yang seadanya. Yang penting kami cukup, Ustaz. Masya Allah. Dulu istri termasuk gubu-gubu yang ngelarang suaminya keluar dari bank. Itu siapa? Istrinya. Sampai pada kasus terakhir, dia jual semuanya dan dia kerja di pondok pesantren seadanya, ternyata cukup. Makanya kata para ulama,
Disebutkan qalilun tashkuruhu khairun min katsirin la tutiquhu. Harta yang sedikit yang engkau syukuri jauh lebih banyak dibandingkan harta yang melimpah ruah, tapi ternyata kita tidak mampu mengelolanya. Tidak bisa kita pastikan ini halal ataukah ini haram, nggak bisa. Berarti apa kata para ulama? Mending harta yang sedikit. Bantulah istri minta tolong bantu, antum bilang, "Dek, bantu Mas ya untuk bisa bekerja dengan cara yang halal, jangan nuntut A, nuntut B." Sekarang Masya Allah, kehidupan rumah tangga itu butuh dana yang besar gara-gara kita itu mau mencocoki dengan kehidupan orang-orang sebelah kita. Oh, tetangga sebelah makannya A, kita ngikut makannya A. Tetangga sebelah punya kendaraan A, kita ikut punya kendaraan A. Itu akhirnya kita berusaha untuk mengejarkan apa yang Allah haramkan. Contoh makan. Masya Allah, kenapa Nabi SAW bisa bertahan lama hidup dengan kondisi yang kurang? Bersyukur. Antum tahu, Masya Allah, sekurang-kurangnya hidup kita jauh lebih kurang hidupnya Nabi kita Muhammad SAW. Anda ambil contoh hadis Nabi kita Muhammad, para sahabat mengatakan, marra 'alan nabi SAW hilalun thumma hilalun thumma hilal. Lewat untuk Nabi satu hilal 1 bulan, satu hilal 2 bulan, satu hilal lagi 3 bulan. Ternyata selama 3 bulan ini lam tuqat fi baitihi nar. Nabi SAW tidak pernah masak istri beliau. Kenapa? Tidak ada lauk pauk yang bisa dimasak. Terus gimana? Makan kurma, tok makan kurma. Kurma ini kalau kita di zaman kita beras. Makanan pokok di sana itu apa? Kurma. Kalau di kita apa? Beras. Cuman makan beras, makan kurma, tidak ada lauk pauk sama sekali. Masya Allah. Kita pernah 3 bulan cuman makan itu. Terus ditanya sama para sahabat, ya Aisyah, Nabi hidup pakai apa kalau gitu? Al-aswadan. Al-aswadan ini al-ma'u wa tamar. Hidupnya cuma dengan air putih sama kurma saja. Gampangnya kita makan 3 bulan nasi putih sama air putih. Ada? Anak yakin tidak ada. Taib, kenapa istri Nabi bisa bertahan? Sabar. Karena ilmu agama itu tinggi. Coba kita sebulan makan nasi putih sama air putih, tok yakin istri minta cerai? Udahlah bang, aduh hidup cak ini nian. Kenapa hidup kayak gini? Betul ya Allah. Udahlah nggak tahan adik ini, pisah kita sebulan. Antum mau praktekkan coba? Jangan. Jangan. Tapi ini terjadi sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamar sama alma cukup untuk beliau, cukup untuk Aisyah, dan enggak ngeluh kondisi itu. Biasa. Kenapa? Karena disyukuri, tahu ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam kondisinya didatangi sama Abu Hurairah yang mengatakan, ya Rasulullah, ju'na walam nasbir, kami lapar nak sabar lagi. Betul nih ya Rasulullah. Nabi mengatakan, sabrannya Abu Hurairah, sabar. Pulang Abu Hurairah, sabar. Rupanya tambah lapar. Datang lagi, ya Rasulullah, ju'na walam nasbir, kayaknya enggak tahan lagi ya Rasulullah. Sabar, pulang. Ketiga kalinya datang ke Rasul, dibuka bajunya, ya Rasulullah, ini 3 batu saya ikat gara-gara lapar. Doa sama Allah untuk turunkan kami rezeki. Rasul pun nggak tahu harus berbuat apa. Rasul buka baju beliau sallallahu alaihi wasallam, ternyata ada 4 batu. Ada berapa batu? 4. Berarti lebih lapar Abu Hurairah atau Nabi? Nabi SAW. Kalau Abu Hurairah berapa batu? 3 untuk nekan perutnya biar nggak lapar. Kalau Nabi berapa? 4. Hadis sahih. Makanya kalau seandainya lagi kurang-kurang yang kita bisa mencocoki kehidupan kita, yang penting berkah. Makanya kalau makan pun tidak usah berpiring-piring nasi, ujung-ujungnya boros. Antum tahu hadis Nabi kita Muhammad SAW? Ini untuk ibu-ibu juga, perhatikan ini Bu. Sampaikan kalau suaminya makannya ya Allah seabrek-abrek.
Nabi kita Muhammad SAW bersabda, yakfi li bani Adam luqaimat yuqimna sulbah. Cukup untuk Bani Adam masalah makan itu luqaimat, beberapa suapan saja. Yuqimna sulbah, untuk menegakkan punggungnya. Beberapa apa? Suapan. Yang penting punggung bisa tegak, cukup. Kalau kita bersuap-suap, bukan punggung yang tegak, perut yang maju. Perut yang apa? Yang maju. Patokannya itu cuma beberapa suap, luqaimat yuqimna sulbah. Zaman dulu Nabi kita SAW sama para sahabatnya makan 2 kali sehari. Kalau puasa mereka sahur sama berbuka. Kalau nggak puasa mereka makan syuruk sama al-masa, sore. Makanya hidup zaman dulu lebih lama umurnya dibandingkan zaman sekarang. Antum cek di penelitian, ternyata orang zaman dulu itu makan itu cuma 2 kali sehari. Kita 3 kali sehari, bahkan 4 kali sehari. Apalagi ustadznya, udahlah makan 3 kali sehari. Di luar ketika kajian disuguhkan lagi kambing, disuguhkan lagi apa, disuguhkan lagi apa, ngisi kajian sana disuguhkan lagi. Udah gitu ustadznya cuma duduk baik, olahraga juga jarang. Makanya banyak ustadz-ustadz yang apa, gemuk, sulit kondisinya. Antum ceklah. Makanya umur ustadz ini nggak panjang juga kadang-kadang. Kenapa? Makan terus, makan terus, makan terus. Naam, sahih. Orang zaman dulu 2 kali sehari selesai sudah. 2 kali sehari selesai. Yuqimna sulbah. Kita sekarang, oh mas, kita nih harus kuliner. Bahkan puasa pun jadi ajang kulineran. Ajang sore-sore itu kalau mau buka puasa apa namanya? Ngabuburit. Masya Allah. Yang dicari makanan, padahal lagi puasa. Astaghfirullahaladzim. Ketika buka puasa makannya, Masya Allah, martabak telur masuk, nanti apa masuk, nanti apa masuk. Pas ruku nggak bisa nafas, berat. Ya Allah, kok gini rukunya ya. Pas sujud mau muntah karena kebanyakan makan. Nabi SAW buka puasa, Masya Allah. Apa kata Anas bin Malik? Karena Rasulullah SAW yufsir ala rutubat, fa in lam takun fa ala tamarat, fa in lam takun hasawat min al-ma. Nabi SAW kalau berbuka puasa, beliau cuman beberapa kurma basah saja. Kalau nggak ada kurma basah, fa ala tamarat, maka kurma kering, cuman 3 atau 5. Selesai. Kalaupun tidak ada hasawat min al-ma, cukup beberapa tegukan air. Pas sholat aman, bisa rukuk tenang, sujud aman. Kenapa kita tuh menges nafasnya, sulit bernafas ketika rukuk, ketika berbuka puasa? Sebabnya kebanyakan yang masuk. Makanya patokan untuk makan, kata Nabi kita Muhammad SAW, itu disebutkan kalau ternyata kita mau makannya dibanyakkan sedikit, patokannya fathuluthun lit-ta'am, sepertiga untuk makan, wa thuluthun lisyarab, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Maksudnya gimana? Gini, antum makan bismillah, ngunyah, telan, minum seteguk, nafas, makan, minum seteguk, nafas, makan, minum seteguk, nafas. Ana yakin cepat kenyang. Ingat gak dulu orang tua kita ngomong, nak jangan kebanyakan minum, nanti kenyang. Kita praktekkan di masa tua sekarang. Makan, minum, nafas, makan, minum, nafas. Ana yakin cuman 5 suapan cukup untuk kita. Naam, sahih. Tapi kita nih sekarang makan nasi bungkus, udahlah nasi bungkus itu nasinya banyak, Masya Allah, makan, masih kurang. Kenapa? Enggak minum-minum, nafas juga enggak. Pas makan bareng makan. Karena antum kenapa enggak minum, akhi? Nanti habis lauknya ini karena banyak sama kawan-kawan. Ana dulu di pondok pesantren, Masya Allah, ada kawan-kawan itu santri-santri. Wih, kalau santri jangan tanya, nasinya itu banyaknya, Masya Allah. Kalau kami itu dibilang mbadok, muakan tuh banyak sampai segunung. Lauknya ayam segini. Yang ajib, nasinya habis, ayam masih ada.
Itu wallahi ajib nih santri ini. Makan segunung nasi, ayam segini. Dulu ini kalau ini potong berapa anda enggak tahu. Kalau potong 12 pun masih layak, tapi segini. Kecil, betul kecil. Tapi ketika makan satu gunung masih sisa lauknya, hebat betul nih santri. Tapi kondisinya itu kebanyakan makan. Ulama zaman dulu Masya Allah. Jadi memang kita kembali ke tema, harus betul-betul sadar. Dulu Nabi sama para sahabatnya makan ala kadarnya. Hidup mereka bertahan lama. Sama istrinya langgeng, gak ada masalah. Karena patokan mereka bukan dimakan, tapi ibadah mereka kepada Allah. Karena tujuan kita diciptakan bukan untuk makan. Untuk apa? Salat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita di sini nih untuk salat, untuk nyembah Allah, untuk sembahyang ke Allah. Sembah, kita sembah Allah. Udah. Itu saja, bukan untuk makan. Masya Allah tabarakar rahman. Jadi kalau kita bilang hidup kita sulit, kenapa kita ini pisah sama keluarga, ekonomi sulit dan sebagainya? Ya Allah, kita tidak pernah tahu. Dulu para sahabat makan daun kering. Kita pernah makan daun mangga kering, kita rebus? Pernah? Enggak kan? Nabi SAW, hadis sahih, Jabir ibn Abdullah bersama Abu Ubaidah ibn Jarrah, itu ketika Allah ketika Nabi SAW kirimkan pasukan untuk berjihad, habis bekal mereka. Perjalanan masih jauhnya Masya Allah. Apa yang mereka lakukan? Makanya disebutkan Jaisul Khabat. Mereka ambil kayu, ranting kayu panjang, ada pohon, rantingnya mereka goyang-goyangkan. Jatuhlah daun kering tadi. Itu yang direbus mereka, makan bareng-bareng. Alhamdulillah sampai detik ini kita makan daun betul, tapi daun ubi, daun mangga insya Allah nggak pernah, apalagi daun nangka. Tapi para sahabat dulu itu pernah, dan mereka tidak mempermasalahkan itu. Kenapa? Mereka bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang banyak perceraian gara-gara ekonomi sulit. Berarti istrinya atau suaminya yang harus dijaga dengan sebaik mungkin. Taib ini sudah masih banyak sebenarnya. Cuman gara-gara waktu kita nggak cukup, anak itu diwasiatkan dikasih amanah itu sampai syuruk. Dan syuruk jam berapa tadi? 5:30 ya, lewat 10 menit. Ya tadi ada, nggak bisa lagi kita atau mau tanya jawab? Nggak usah ya. Kita tutup insya Allah. Kalau antum mau kajian lagi, ana ba'da maghrib masih ada di Masjid Ridwan. Ba'da maghrib insyaallah, kalau antum mau simak tafadhol. Itu ana akan membahas kenikmatan sesaat tapi mewariskan kesedihan berkepanjangan. Kenikmatan sesaat tapi mewariskan kesedihan yang berkepanjangan. Itu akan ana bahas di Masjid Ridwan nanti ba'da maghrib insyaallah. Taib, ana kurang lebih ana mohon maaf, ini materi nggak terbahas semua. Kurang lebihnya ya mudah-mudahan Allah SWT berkahi kita semua. Kalau ada yang benar datangnya murni dari Allah, kalau ada yang salah datangnya dari anak pribadi dan syaitan, dan anak berlindung dari kesalahan tersebut. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.